Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimanapun Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat penting ya. Kalau kita baca tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi yang lebih dari 70%, itu hampir semua lembaga survei saya kira hasilnya sama. Dan itu adalah pasar yang sangat besar begitu ya untuk direbut oleh para calon presiden termasuk Pak Prabowo. Makanya wajar kalau Pak Prabowo misalnya juga berharap ada limpahan suara dari pendukung Pak Jokowi misalnya. Tentu itu mungkin gitu, tetapi dalam analisis data yang kami lakukan, jika ada Pak Ganjar Pranowo di sana bersaing dengan Pak Prabowo, kemudian ada Anies, pemilih Pak Jokowi sementara ini lebih banyak yang ditarik oleh Pak Ganjar ketimbang Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo nomor 2 ya, daya tarik, daya serap pada pemilih Pak Jokowi, tetapi bukan yang paling besar. Ada Pak Ganjar di sana, pemilih Pak Jokowi lebih melirik pada Ganjar. Sementara yang juga penting diperhatikan adalah pemilih Pak Prabowo yang juga sebetulnya sangat besar pada pemilu 2019, jumlahnya 44,5%, itu sebetulnya juga sudah banyak yang melirik, yaitu Pak Anies. Ini seharusnya juga jadi concern gitu ya bagi Pak Prabowo kalau dia ingin menang dalam pemilihan presiden, bagaimana menjaga dukungan yang tadinya sangat kuat di wilayah-wilayah yang sangat kuat seperti Jawa Barat misalnya, apakah bisa dipertahankan atau tidak, itu adalah faktor-faktor yang penting untuk Pak Prabowo. Iya, dalam posisi sekarang ini mayoritas publik memang masih puas ya dengan kerja Presiden Jokowi. 74% di survei SMRC Desember, dan juga lembaga-lembaga survei saya kira di atas 70%. Ada sekitar 20-an% gitu yang tidak puas dan umumnya memilih calon lain selain dari penerus Pak Jokowi, kira-kira begitu. Ya, 20% tentu tidak terlalu besar. Namun demikian, selain dari faktor rasional, pemilih juga menentukan pilihan juga karena faktor lain juga, faktor psikologis, kemudian ada faktor sosiologis misalnya, faktor kedaerahan, faktor agama, itu juga faktor-faktor yang bisa berbaur dengan faktor rasional tadi. Nah, kita ingat misalnya dalam pemilihan presiden sebelumnya 2019 itu cukup kelihatan gitu, ada pengaruh atau efek pengaruh faktor primordial, orang memilih karena tingkat keagamaan, calon yang dipersepsikan lebih Islami misalnya waktu itu dibanding Pak Prabowo dan Jokowi, itu yang lebih Islami dinilainya oleh masyarakat. Nah, orang-orang yang pemilih Muslim misalnya itu cukup banyak ditarik oleh Pak Prabowo gitu. Tapi pemilih non Muslim kemudian ditarik oleh Pak Jokowi hampir semua. Begitu. Bahwa kalau survei kita tahu semua, itu tentu yang lebih harus diperhatikan adalah tren. Walaupun tren ini tentu dalam perjalanannya juga bukan saja tidak terpengaruh oleh berbagai momentum politik maupun juga kejadian-kejadian politik ya begitu. Tetapi tren itu tentu salah satu faktor paling utama dalam kita melihat, memproyeksikan sampai nanti ke Februari 2024. Itu yang pertama. Jadi apapun yang hasil SMRC tentu tidak bisa dilihat bahwa itu sebagai suatu hal yang di 2024 itu akan berlaku gitu. Tetapi tentu kita perlu mengukur indikator-indikator itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju sama Bung Denny juga ya, bahwa memang ada irisan cukup besar lah ya antara pendukungnya Pak Prabowo dengan pendukungnya Anies ya. Itu artinya itu membuktikan bahwa memang politik ini memang tentang positioning dan perception gitu. Nah, karena kita tahu Pak Prabowo awalnya itu kan memang sebelumnya kemudian bergabung di kabinet dengan Pak Jokowi, itu memang positioningnya kan sebagai sebenarnya boleh dibilang adalah suara yang ingin perubahan lah gitu ya di 2019 waktu itu. Dan posisi ini juga sebenarnya positioning ini juga sekarang dimiliki oleh Mas Anies, sehingga wajar ya kalau memang ada irisan besar di situ. Jadi kalau kita asumsikan kemudian tadi Bung Andre bilang bahwa akan ada churn ya, perpindahan switch dari pendukungnya Pak Jokowi, fansnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu betul ya, pasti ada. Tetapi kita harus ingat bahwa yang pertama, kita pernah ada survei kemarin itu bahwa yang benar-benar akan mengikuti katanya ya arahan Pak Jokowi kira-kira siapa nanti pemimpin di 2024 itu tidak lebih dari 20% kan, hanya 15%. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kontradiktifnya di sini saya. Jadi itu waktu itu Litbang Kompas. Itu Litbang Kompas ya waktu itu. Tentu kita juga harus perhatikan itu. Berapa persen sih sebenarnya akan mengikuti arah Pak Jokowi, itu pertama. Yang kedua, ada kontradiktif di sini, yaitu bahwa
sekali lagi bahwa politik ini tentang positioning dan perception gitu. Karena kemarin itu positioning Pak Prabowo itu memang lebih kepada penggerak perubahan. Dan saya rasa di daerah juga masih seperti itu ya, banyak sekali yang juga tetap memposisikan atau melihat bahwa Pak Prabowo ini memang tokoh yang menginginkan perubahan. Namun memang turunnya beberapa elektabilitas kemarin itu tentu tidak lepas dari memang keberadaan beliau sekarang di koalisi ya. Ada sedikit, pasti ada sebagian memang yang akhirnya teralirkan ke Mas Anies. Itu pasti itu, logika politiknya seperti itu. Karena positioning tadi, ini tokoh perubahan, Anies juga jadi tokoh perubahan. Nah, maka menurut saya memang kita harus melihatnya apakah betul gitu nanti, bahwa ketika Pak Prabowo itu kemudian memposisikan diri sebagai, katakanlah, figur yang memang akan mendapatkan dukungan dari pendukung Pak Jokowi, itu masalah positioning juga itu nanti. Kita juga melihat itu sebagai satu hal yang harus dihitung juga nih oleh teman-teman. Supaya jangan sampai nanti justru belum tentu hasilnya seperti yang diharapkan. Karena nanti ketika kolamnya sudah, posisinya sudah berbeda, jangan-jangan kita harus hitung itu berapa banyak yang dari Pak Jokowi itu pindah ke Pak Prabowo dan berapa persen itu yang pindah ke Mas Anies. Ini kan kita tadi berasumsi menggunakan asumsi surveinya SMRC, tetapi kita juga tahu di survei-survei lain tidak semuanya sama juga. Memang tingkat kepuasan Pak Jokowi masih relatif cukup tinggi. Namun ada survei berapa persenkah pendukung Pak Jokowi yang akan mengikuti Pak Jokowi. Arahan Pak Jokowi, kan begitu kan? Itu nggak sampai 16%, itu hanya 15% sekian gitu. Itu yang saya maksud. Yang pertama. Itu yang kedua ya, bahwa ini kan kita tahu bahwa kalau memang Pak Prabowo masih diposisikan sebagai tokoh perubahan ya, karena masih bertahan kan di situ. Dan kemudian juga Anies juga irisannya besar, ya maka sebenarnya kita bisa lihat di situ. Kemudian itu kalau digabungkan kan hampir 50% itu berdua. Artinya kita juga harus melihat sebenarnya ada masalah psikologi politik masyarakat sekarang yang terhadap otomatis larinya ke positioning masing-masing tokoh ini. Ya. Jadi kita harus hitung dengan cermat ini. Litbang Kompas kira-kira 2-3 bulan lalu lah itu ya. Nah, tentu akan sangat berpengaruh, sangat menentukan ini 1 tahun lebih nih ke depan. Apakah Pak Jokowi akan naik tingkat dukungan dan kepercayaan terhadap kinerjanya sampai di akhir 2023 ya, yang tentu akan berpengaruh juga terhadap katakanlah kanalisasi aspirasi dan pilihan rakyat gitu kepada tokoh-tokoh di luar Pak Jokowi yang akan maju, atau sebaliknya juga nanti dengan tantangan yang ada dan segala macam, kalau memang sampai nanti katakanlah kinerja atau tingkat kepuasan itu turun, tentu akan berpengaruh juga. Jadi saya rasa memang tidak ada faktornya tidak tunggal gitu ya. Jadi harus kita lihat, tentu setahun ke depan ini sangat menentukan. Tapi sekali lagi, karena survei ini tren, positioning, dan tentu pengaruh-pengaruhnya adalah tadi itu. Kalau kita bilang, boleh dibilang kan bahwa sekarang masyarakat ini sebenarnya hanya terbagi dua nih, yang sudah menilai Pak Jokowi ini bagus kinerjanya, sehingga siapapun nanti yang akan melanjutkan harus didukung begitu. Dan kemudian sebagian masyarakat lagi merasa sebagai check and balance-nya sepertinya harus ada ini, tokoh yang katakanlah dianggap bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan Pak Jokowi. Ya kemudian positioningnya adalah sebagai tokoh perubahan tadi. Dalam politik check and balance itu kan sangat bagus. Gitu. Ini Demokrat ini kan harus dilihat sebagai patronnya Pak SBY. Jelas Pak SBY itu yang paling tidak menginginkan adanya pembelahan di masyarakat karena adanya faktor-faktor politik identitas yang berlebihan. Tentu akan dijaga terus sampai momentumnya dan nilai-nilai itu akan kami pegang teguh itu. Karena itulah yang selalu diingatkan oleh Pak SBY, yang tentu sekarang juga Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sama itu nilai-nilainya. Itu memang ada itu. Dalam tim kecil ini juga selain nanti merumuskan persiapan deklarasi, disiapkan juga program-program misi yang akan nantinya kita tawarkan ke rakyat ya ketika pada waktunya nanti. Juga sebenarnya kita menyepakati hal-hal yang justru menjadi prinsip ya. Menjadi nilai-nilai yang bisa kita pegang sama-sama, kita sepakati sama-sama. Nah, kami ya Demokrat dalam ke depan dalam pembicaraan dan kesepakatan dengan teman-teman di koalisi tentu akan sangat mengingatkan teman-teman ini betapa besar sekali kerugiannya kalau kita menggunakan politik identitas berlebihan, primordialisme yang berlebihan, sehingga saya rasa tidak ada, Pak SBY mengatakan, AHY juga telah mengatakan tidak ada harga yang cukup ya untuk membuat akhirnya kampanye politik pilpres ini membuat rakyat ini terbelah. Terlalu mahal itu pasnya, terlalu tidak worth it, tidak layak kalau
kalau kita hanya untuk memenangkan pilpres ini terus kemudian kita lakukan kampanye dengan politik identitas yang berlebihan. Buat kami sebenarnya ini sudah selesai. Politik identitas itu keniscayaan. Kita tahu semua orang punya positioning itu. Tetapi yang berlebih-lebihan, apalagi sampai black campaign, apalagi sampai menggunakan kemudian buzzer untuk bikin hoax, black campaign yang berlebihan ini yang sebenarnya kita minta harus dijaga nanti. Dan pemerintah dalam hal ini juga Kominfo kan juga punya peran untuk itu lakukan. Itu media juga sangat memegang peran penting. Semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh dua kelompok ini, yang dua-duanya hari ini masuk ke negara kita dengan berbagai kelompok-kelompok dan metodologinya. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi Wahabi dengan berbagai tipu dayanya berusaha menggerus kita satu persatu. Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan metodologi yang sama lewat parpol. Ada parpol hari ini yang betul-betul didirikan berdasarkan berbagai ajaran-ajaran dan cita-cita serta ideologinya Ikhwanul Muslimin. Ada di kita hari ini 3 huruf nama partainya. Tidak perlu saya sebutlah nama partai ini, pokoknya 3 huruf aja. Nanti saya dituntut sama orang kalau menyebutkan bahwa ini adalah partainya PKI. Maaf, ini adalah betul-betul cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berusaha menggerus kita hari ini, pura-pura bagian dari kita. Sebenarnya mereka ingin menikam kita. NU tahu, NU ngaji kitab kuning, mereka juga ngaji kitab kuning, melakukan gerakan-gerakan ngaji kitab kuning. Ini kan proses-proses takiyah yang luar biasa. Tetaplah kita bersanad kepada keilmuan-keilmuan Kiai Khudori. Kita tetap berpegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Jangan pernah keluar dari situ, biar kita tetap tidak gelisah oleh berbagai peradaban manusia yang terus bergerak maju. Gambaran besar dari bagaimana berbagai ideologi transnasional hari ini yang berusaha menggerus dari kalangan Nahdien hari ini satu persatu. Inilah dampak politisasi agama. Ini yang harus kita pahami. Hanya gara-gara politisasi agama, Sunni dan Syiah bermusuhan 1500 tahun gak damai-damai hingga hari ini. Dan 2014 melahirkan cebong dan kampret hingga hari ini tidak selesai juga. Dendamnya awet, marahnya awet, musuhannya awet, karena masing-masing merasa dilegalkan oleh ajaran-ajaran agama. Saya nggak mau nyebut partai, nanti disangkain kampanye politik lagi. Yang tadi karena kelepasan, yang 3 huruf. Maaf, dari Kemenak itu biasanya masih menyamarkan dengan partai kurang selawat. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.